Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita minta lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepada kita ini husnul khotimah. Hidayah inilah hadirin. Sampai orang yang masih hidup, yang ada nyawa, dia tetap wajib minta perkara ini. Minta husnul khotimah. Khalid bin Walid, seorang panglima, minta kepada Allah untuk jadi mati syahid. Walaupun berbagai peperangan ini, itu, dan sebagainya. Tapi taufik untuk bisa meninggal di jalan Allah itu memang susah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah susah. Bagaimana keadaan orang-orang dahulu dengan mati yang indah, mati yang bagus, mati yang husnul khotimah. Ini yang diusahakan oleh kita. Seandainya kita berpikir dengan istri kita, dengan anak kita, dijamin kita nih sangat susah untuk mati sama-sama tuh. Dengan istri kita, oh sehidup semati. Nggak bisa. Kecuali dalam beberapa kasus mungkin kita celakaan atau apa, semua bisa mati bareng. Untuk bisa husnul khotimah, kita akan saksikan bagaimana ini istri kita meninggal dunia duluan atau kita meninggal duluan. Anak-anak kita duluan, kita akan dapat pelajaran dari situ. Akan banyak pelajaran kita. Ya Allah, ini meninggal. Meninggal dalam keadaan ibadat. Meninggal di rumah yang paling dicintai oleh Allah. Dalam amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirinnya dimuliakan oleh Allah, lalu kita bagaimana? Merancang kematian kita sendiri, merancang akhir hayat kita sendiri. Ini yang kita minta kepada Allah, ya Allah. Kita minta husnul khotimah. Dan sesungguhnya ini pilihan. Ini hanya hidayah, taufik Allah. Mau kaya, mau miskin, mau orang hormat, Allah bisa pilih ini kepada siapa saja. Dan orang yang tidak mendapatkannya sungguh rugi. Orang yang paling rugi adalah dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan lalai kepada Allah. Sebaik-baik orang, nikmat yang paling tinggi adalah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka tidak bisa kita vonis seseorang tuh. Oh ini orang jahat, ini orang buruk, ini orang ini. Tidak. Semua rahasia ada di balik akhir hayat kita bagaimana. Maka di sini kita merancang. Lagi dan lagi kita bicara iman, lagi dan lagi kita bicara akhirat, supaya hati kita terpaut dengan akhirat. Hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ismail alaihissalam, bagaimana Siti Hajar, bagaimana Siti Sarah, pengorbanan-pengorbanan mereka ketika mereka telah tiada, amal baik mereka terus bertambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu orang germo. Dia punya banyak pelacur, suka menyalurkan pelacur-pelacur. Dia punya anak laki-laki, anak muda. Anak laki-laki ini berteman dengan tetangganya. Kebetulan tetangganya ini suka rajin ke masjid. Maka dalam pertemanan itu, pemuda yang rajin ke masjid ini ngasih kaset CD, isinya bayan masyaikh. Sama anak germo itu selalu disetel di rumah. Ibunya dengar, padahal ibunya ini mami, penyalur pelacur-pelacur. Sudah terkenal di kampung itu, bahwa ibunya ini adalah induk semang bagi para PSK. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika anaknya itu setel, di rumahnya terdengar bayan tentang akhirat, terdengar bayan tentang iman, terdengar bayan tentang taubat, terdengar bayan tentang ampunan. Begitu habis selesai, kata ibunya, setel lagi nak, disetel lagi. Udah selesai satu balikan, setel lagi nak, diulang lagi. Sampai 7 kali hari itu ibunya mendengar berulang-ulang. Bayan itu diulang-ulang, terdengar. Sampai ibunya katakan, kamu ini dari mana dapatkan kaset itu? Dari teman bu, siapa? Si fulan. Ayo kita ke sana. Langsung sama ibunya minta ke sana, datang ke temannya itu. Ditanya sama temannya, ya siapa yang berikan kamu kaset ini? Oh imam masjid. Antarkan ke imam masjid. Dibawanya ke imam masjid. Begitu datang ke imam masjid, si ibunya tanya, wahai imam, ini saya dengar ini kasetnya hari ini 7 kali saya dengar. Ceramah itu saya ulang-ulang sehingga saya hafal. Sedangkan kamu tahu apa perbuatan saya, kesibukan saya. Kamu tahu kan? Ya saya tahu. Lalu apakah benar dalam kaset itu dikatakan Allah akan ampuni semua dosa seandainya seorang itu bertaubat?
Kata imam itu betul bu. Seandainya siapapun yang memiliki dosa sepenuh lautan, setinggi gunung, semuanya ini akan diampuni oleh Allah SWT. Maka kata ibu itu, wahai imam, saksikan. Hari ini saya akan bertobat. Doa kepada Allah, doakan saya supaya Allah terima tobat saya. Maka imam seketika itu juga dia berdoa, ya Allah terimalah tobat ibu. Dia pulang ke rumahnya, dia pulangkan semua PSK anak didiknya itu hadirin. Kemudian ketika itu bulan Ramadan, dia langsung rajinkan dirinya pergi ke masjid. Di ruang tempat khusus wanita, dia banyak menangis, dia minta ampun pada Allah SWT. Dia banyak berlama-lama dalam zikir, dalam tilawat, dalam istighfar, terus dia begitu. Sampai pada malam 29. Begitu ketika sholat witir, Allah SWT cabut nyawanya ketika dalam sujud. Siapa yang atur? Seorang germo yang memiliki PSK demikian banyak. Tapi dia bisa tobat kepada Allah SWT. Ini hidayah. Ini hidayah. Akhir hidup yang cantik Allah berikan kepada kekasih-kekasih. Maka di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu siapa yang bernasib sangat baik itu kalau dia memang mendapatkan husnul khotimah. Bertobat sebelum akhirat. Bertobat di akhir hayat. Minta kepada Allah. Ampuni atas segala dosa. Kita beramal banyak. Beramal baik banyak. Tapi juga berdosa pun banyak. Maka kerinduan kepada akhirat, kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada kesalehan, ini harus terus kita dengungkan.